Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferli Makanamin, NPM 211705150 dari kelas C S1 Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ujian tengah praktikum mata kuliah pemrograman web berupa project yang telah saya buat. Di sini kita langsung saja ke bagian website yang telah saya buat, yang mana judulnya adalah Edovanza, pelopor SDGs untuk Indonesia yang lebih baik. Yang mana di halaman pertama ini, di halaman home, itu terdapat bagian program dengan keterangan demikian, dan ada 3 program utama, yaitu Explore Teaching, Tesis Program, dan Explore Volunteering. Kita masuk bagian SDGs karena tujuan utama daripada Edovanza ini sendiri adalah pengenalan SDGs sebagai pelopornya, dan juga untuk open volunteering. Itu bagian SDGs. Lalu di sini dia akan menampilkan poster atau bagan terkait 17 poin dari SDGs tersebut. Di sini ada keterangan singkatnya. SDGs atau Sustainable Development Goals, tujuan pembangunan berkelanjutan, adalah rangkaian 17 tujuan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai panduan global untuk mencapai keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan pada tahun 2030. Lalu di bawahnya ini terdapat 17 poin tadi, 17 tujuan, yang mana dia terdapat judul dalam bahasa Indonesianya dan juga keterangan singkat terkait goals tersebut. Misalnya di sini ada pendidikan berkualitas, quality education. Penjelasannya adalah memastikan semua orang memiliki akses ke pendidikan berkualitas dan terjangkau. Atau misalnya di sini ada tentang kehidupan di bawah air, melestarikan dan memulihkan keanekaragaman hayati di bawah air. Selanjutnya ada halaman daftar volunteer. Kita di sini dapat melakukan pendaftaran sebagai seorang volunteer terkait kegiatan Edovanza ini. Misalnya kita lakukan pendaftaran, misalnya ini nomor teleponnya misalnya 08 96 98 3435 misalnya. Lengkapnya misalnya siapa ya, Mang Udin, usianya misalnya 23 tahun, provinsinya misalnya Kalimantan Selatan, universitasnya misalnya Kalimantan Selatan tuh Banjarmasin kalau nggak salah ya. Kita anggap saja atau gini aja deh, kita ganti jadi Bali. Universitas kita ganti jadi Udayana. Nah, semester 5. Kita submit, dia akan menampilkan pop up yang memberikan notifikasi berupa data berhasil ditambahkan. Dia akan kembali ke bagian home atau index.php-nya. Lalu kita juga bisa masuk bagian halaman tentang kami. Tentang kami di sini adalah terkait saya pribadi sebagai pembuat webnya dan juga penggagas ide ini. Ya, lebih kurang ya seperti ini, biodata. Lalu ada juga bagian data volunteer. Data volunteer di sini itu dia akan menampilkan berbagai data dari yang telah melakukan pendaftaran di bagian halaman daftar volunteer. Di bagian data volunteer ini kita bisa melakukan 3 hal. Pertama, tambah data volunteer, dia akan di-throw ke halaman daftar volunteer, dan juga kita bisa melakukan ubah data dan juga hapus. Misalnya kita mau mengubah data Mang Udin tadi. Nah, di sini misalnya usia kita ganti jadi 24. Lalu misalnya ini gantinya misalnya 12. Ini semesternya kita ganti jadi semester 2. Kita submit, data berhasil diubah. Kita coba cek lagi. Nah, kita lihat di sini berubah semester 2. Oke, kita juga bisa melakukan hapus data. Soal sini. Oke, data berhasil dihapus dan datanya sudah
dihapus dari database yang ada. Oke, selanjutnya kita akan membuka atau mengecek terkait database-nya. Database-nya di sini menggunakan judul database-nya ada Vaganza. Lalu ada tabel volunteer. Nah, di bagian volunteer ini itu ada berbagai macam nama kolom ya, seperti ID, email, nomor telepon, nama lengkap, usia, provinsi, universitas, dan semester. Ya, lebih kurang sama seperti yang ada di webnya. Lalu kita mungkin langsung saja masuk ke dalam codingan ya. Jadi di sini untuk halaman index atau halaman home ya. Di sini saya mengimport juga Bootstrap 5 untuk yang CSS maupun JavaScript. Oke, di sini untuk navbarnya bagian atas. Lalu di sini untuk bagian judul. Lalu di sini untuk bagian program. Selanjutnya bagian halaman SDGs. Di sini ada ya seperti ini. Ada juga stylenya. Meskipun kita telah mengimport untuk style, tapi saya menambahkan style lagi agar mempermudah untuk pengecekan stylingnya di sini. Jadi untuk yang style sheet di sini, style sheet to CSS itu lebih kepada yang global. Di sini sama ada navbarnya. Lalu ada juga untuk bagian poster, lalu juga untuk goals sebanyak 17. Untuk selanjutnya di bagian halaman pendaftaran, di sini ada PHP-nya untuk script-nya terkait pelemparan data ya. Selanjutnya di sini ada seperti biasa CSS-nya juga ada. Lalu bagian body ada navbarnya lagi. Mungkin di sini ada pertanyaan kenapa kita melakukan perulangan untuk penulisan navbarnya. Sebenarnya kita bisa melakukan importing dengan cara bagian navbar ini kita masukkan ke dalam suatu file baru lagi, file HTML, lalu kita import di bagian sini menggunakan include. Itu bisa, tetapi saya tetap melakukan seperti ini dikarenakan ada bagian yang mana itu tiap page-nya itu berubah, yang mana itu di bagian ini navlink aktif area current page. Di sini menunjukkan bahwa dia menunjukkan halaman yang sedang aktif. Misalnya kita buka nih halaman yang aktif daftar volunteer, misalnya daftar volunteer. Nah, dia halamannya sedikit lebih bold ya, lebih kelihatan hitam ya. Atau ke home tuh, bisa kelihatan. Selanjutnya kita masuk ke halaman pendaftaran ya. Halaman pendaftaran di sini ada untuk form ya. Oke, lalu bagian halaman tentang kami. Lebih kurang ya, konseptualnya lebih kurang mirip ya, sama. Lalu ada juga tentang data volunteer. Di sini ada pengambilan data dari database ya via PHP. Nah, di sini juga menggunakan PHP. Oke, di sini ada function di sini itu saya buat suatu file khusus di mana tujuannya untuk berbagai macam fungsi seperti di sini connection, untuk query, lalu untuk function tambah data tadi. Nah, di sini ada query-nya. Lalu ada juga hapus, ubah. Selanjutnya juga ada halaman ubah yang lebih kurang mirip seperti tambah, tetapi di sini kita mengambil data dari database juga sehingga bisa terlihat misalnya, nah datanya bisa muncul. Oke, kita lanjut ke bagian hapus. Kalau untuk hapus dia isinya full PHP. Lalu ada juga style sheets. Di sini untuk halaman yang sifatnya umum seperti background, untuk paragraf, main, container, selection title dan lain-lain. Lebih kurang demikian. Oke, kita bisa lihat lagi ke websitenya. Websitenya lebih kurang seperti ini. Ya mungkin sekian saja yang dapat saya bawakan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.